Aku Namira Putri Salsabila dengan NIM 7243 dari Program Studi Pendidikan Bisnis. Aku Ita Mariani Sitinja dengan NIM 7242 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Di sini kami akan membuat video mengenai pembahasan materi franchise guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Novita Indah Hasibuan, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Dadah. Ini lagi baca-bacain loh, mau ngerjain tugas. Kau udah siap tugas? Belum nih. Aku pengen sharing nih sama hal-hal yang belakangan ini sering banget aku baca. Aku bacanya dari jurnal of channels. Pembahasannya tentang franchise. Franchise Mir? Iya, kayaknya menarik banget kan buat kita yang pengen punya usaha tapi minim modal sama pengalaman. Iya Mir, aku juga sering loh dengar itu, tapi aku nggak begitu paham sih. Itu kayak kita jual merek ya? Itu kayak kita jual merek online gitu ya Mir? Betul, sederhananya bis franchise itu adalah sebuah perjanjian di mana pemilik dagang itu biasanya disebut franchisor, memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain itu biasanya disebut franchisee untuk menjalankan bisnis menggunakan merek, sistem, dan format bisnis yang sudah terbukti sukses milik franchisor. Jadi kita sebagai franchisee nggak perlu repot-repot bangun merek atau sistem dari nol lagi. Oh, tapi kan Mir itu pasti mahal loh. Terus apa jaminannya yang bikin kita bakal untung gitu loh? Terus aku dengar juga itu banyak yang belum tikar. Nah, itu poin pentingnya, memang nggak semua franchise itu bagus dan biayanya bervariasi banget. Tapi keuntungan utamanya itu resiko yang lebih rendah dibandingkan kalau kita bangun bisnis sendiri. Kenapa? Karena sistemnya sudah teruji, produknya sudah terkenal, dan udah ada dukungan penuh dari franchisor terkait operasional, pemasaran, bahkan pelatihan karyawan. Jadi kita nggak jalan sendirian gitu. Oke, aku udah paham sih Mir. Jadi kita itu harus buat itu ya, buat pakai namanya dia, terus dia bantu kita, terus kita bantu dia biar laku. Tapi ada biaya apa aja sih Mir yang perlu disiapin gitu. Terus apa yang soalnya aku juga tertarik itu soal angka-angkanya gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Nih, aku kasih tahu ya buat teman-teman semua, secara umum ada biaya-biaya tertentunya. Yang pertama ada biaya franchise atau franchise fee. Ini biasanya biaya awal yang kita bayarkan untuk mendapatkan hak menggunakan merek dan sistemnya. Biasanya beda-beda banget, mulai dari jutaan sampai miliaran rupiah, tergantung seberapa besar dan terkenal brandnya. Yang kedua ada biaya royalty atau royalty fee. Ini pembayarannya berkala yang kita bayar ke franchisor. Biasanya dalam bentuk persentase dan omset penjualan kita ini sebagai imbalan jasa karena sampai pakai merek dan sistemnya. Yang ketiga ada biaya pemasaran atau marketing atau advertising fee. Ada beberapa franchisor yang juga menarik biaya ini untuk dana promosinya. Yang keempat ada investasi awal. Ini buat sewa tempat, renovasi, beli peralatan, persediaan awal, dan gaji karyawan. Ini yang paling besar biasanya. Oh gitu ya Mir? Iya sih, tertarik. Tapi aku masih agak ragu gitu. Emang ada nggak sih Mir keunggulan dari franchise itu? Boleh nggak kalau emang ada gitu? Tuh ada, Sini aku kasih tau lagi. Ada beberapa keunggulan utama yang sering luput. Yang pertama, pengenalan merek. Kamu nggak perlu susah payah lagi bangun brand awareness dari nol. Orang sudah kenal dan percaya dengan mereknya. Menghemat biaya waktu pemasaran yang sangat besar. Yang kedua, sistem terbukti. Kamu dapat resep sukses yang sudah teruji coba disempurnakan dari operasional harian, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Semua sudah ada panduannya, minim trial and error. Yang ketiga, dukungan penuh. Seperti yang kita bahas, ada pelatihan, bantuan marketing, dan pengadaan bahan baku dan supplier terpercaya. Ini mengurangi beban dan risiko kita. Yang keempat, sistem ekonomi. Karena franchisor memiliki bahan baku dan keunggulan promosi dalam skala besar, kita sebagai franchisee bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif atau manfaat promosi yang lebih luas. Yang kelima atau yang terakhir, pendanaan lebih mudah.
Bank atau lembaga keuangan kadang lebih percaya untuk memberikan pinjaman kepada calon franchisee karena model bisnisnya sudah terbukti dan teruji. Oke. Oke Mir, aku udah tertarik ini. Ya, ini tuh bisa jadi opsi menarik untuk kita buat investasi. Makasih ya Mira, aku tuh udah dapat penjelasan yang lebih detail dan juga gampang untuk dicerna. Sama-sama Ta, senang kalau bisa membantu. Intinya, franchise itu bisa jadi jembatan menuju kepemilikan usaha dengan fondasi yang lebih kuat, asalkan kita teliti dan mau belajar. Kita sudah mengupas tuntas apa itu franchise, mulai dari definisi, berbagai jenis biaya, hingga kelebihan dan kekurangannya. Paling penting untuk diingat bahwa franchise bukanlah skema cepat kaya atau jaminan kesuksesan mutlak. Sebaliknya, ini adalah sebuah model bisnis yang terstruktur, yang jika dijalankan dengan benar dan didukung oleh riset mendalam, bisa menjadikan kendaraan yang sangat efektif untuk mewujudkan impian memiliki usaha sendiri. Ingatlah, sebagai calon franchisee, kalian tidak hanya membeli sebuah merek atau sebuah sistem operasional. Lebih dari itu, kalian sebenarnya sedang berinvestasi kepada sebuah kemitraan. Hubungan antara franchisor dan franchisee itu krusial. Carilah franchisor yang tidak hanya menjanjikan profit, tetapi juga memiliki visi jangka panjang yang jelas, rekam jejak yang terbukti, dan sistem dukungan yang solid. Mulai dari pelatihan awal, bantuan pemasaran, hingga dukungan operasional berkelanjutan. Kesuksesan kalian sebagai franchisee adalah cerminan langsung dari kesuksesan dan reputasi franchisor itu sendiri. Proses belajar tentang franchise itu sendiri adalah investasi awal yang sangat berharga. Jangan tergiur oleh promosi yang bombastik atau janji keuntungan instan. Lakukan uji tuntas secara menyeluruh. Ini bisa berarti mereka memeriksa laporan keuangan franchisor, berbicara langsung dengan franchisee yang sudah berjalan, bukan hanya direkomendasikan oleh franchisor, memahami secara detail isi perjanjian franchisee, dan bahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum atau keuangan yang independen. Semakin banyak kalian tahu, semakin bijak kalian mengambil keputusan, dan semakin kecil risiko kejutan di kemudian hari. Pada akhirnya, keputusan untuk berfranchisee harus selaras dengan minat, passion, dan tujuan hidup kalian. Jika kalian memiliki semangat yang sama dengan merek yang ingin kalian jalankan, prosesnya akan terasa lebih menyenangkan dan hasilnya pun lebih maksimal. Jadi, semoga obrolan kita yang tadi di awal video hari ini bisa jadi pemantik semangat kalian untuk lebih jauh menggali potensi di dunia bisnis franchise ini. Jadikan ini sebagai titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut, dan semoga kalian semua bisa menemukan jalur bisnis yang paling tepat untuk kalian. Terima kasih. Nah, gimana? Udah dengar kan penjelasan yang tadi? Gimana? Tertarik nggak sama franchise? Yuk buruan cobain.